Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5549. Kamu sangat berani. Di aula utama di Pulau Taiyin, banyak pembudidaya hantu yang terperangkap di sini juga merasakan fluktuasi seperti itu, termasuk Pri Fanyin. Dia dengan cepat muncul di pintu masuk aula utama. Mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya. Siapa yang menyebabkan masalah di Pulau Taiyin? Nafas yang dingin sekali. Mungkinkah ini kekuatan yang diminta Yang Mulia untuk saya tanyakan? Di sudut aula, pupil seorang penjaga istana menyusut, matanya berkedip, dan pesan gelap tiba-tiba muncul di tangannya. Harta karun itu, dengan sedikit keterkejutan, pesan tersembunyi hendak tersampaikan. Namun, sebelum dia bisa mengirimkan pesan ini, tiba-tiba ledakan. Raungan yang menakjubkan bergema, dan saat berikutnya, semua orang terkejut melihat Kaisar Abadi, yang berdiri tanpa mencolok di sudut aula. Telah tiba di tengah seluruh istana tanpa mengetahui kapan. Di tangannya, bendera formasi kuno yang gelap muncul dalam sekejap, dan dia membuangnya dalam sekejap. Dengungan-dengungan-dengungan. Serangkaian suara rengekan yang keras terdengar, dan bendera formasi hitam ini jatuh di sudut kosong yang tak terhitung jumlahnya di seluruh aula dalam sekejap. Segera setelah itu, aura menakutkan yang membuat semua orang berdebar memenuhi udara dan langsung menyelimuti seluruh aula. Dalam sekejap, semua orang merasa bahwa persepsi mereka telah kehilangan kontak dengan dunia luar, dan langsung diblokir dan sepenuhnya dilindungi oleh formasi kuno dan tidak jelas ini. Kaisar Abadi, apa yang kamu lakukan? Cepat mundur dari formasi. Ketika banyak orang berkuasa yang hadir melihat ini, mereka semua tidak bisa tidak mengubah ekspresi mereka dan berbicara dengan kaget dan marah. Formasi besar di depan Anda dalam dan sederhana, dan berisi aura dunia bawah yang tak ada habisnya, seperti penutup menutupi seluruh orang di aula. Semua orang sudah seperti tahanan ketika mereka ditempatkan di aula ini, tetapi sekarang mereka diselimuti oleh formasi besar yang ditampilkan oleh Kaisar Abadi. Benar-benar kehilangan persepsi dan kontak dengan dunia luar, hal ini membuat semua orang tidak terkejut. Tidak hanya mereka, orang-orang kuat yang mengabdikan diri pada budidaya hantu, terjebak di sini, bahkan penjaga Pulau Taiyin yang menjaga aula juga terselubung di dalamnya. Apa yang akan dilakukan Kaisar Abadi ini? Kaisar Abadi, kamu sangat berani, kamu berani membentuk formasi di aula permaisuri, apakah kamu mencari kematian? Ketika penjaga istana yang hendak mengirim panggilan melihat ini, dia langsung berteriak dengan marah. Langkah Kaisar Abadi sebenarnya secara langsung memblokir panggilan antara dia dan orang dewasa itu, yang langsung membuatnya marah. Pria itu berteriak dengan marah, dan tombak hitam seperti trisula tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia menusuk tombak itu ke arah formasi sederhana di atas kepalanya. Ledakan. Aura dunia bawah yang tak berujung berkumpul dan berubah menjadi bayangan tombak menakutkan yang panjangnya puluhan kaki, menyerang formasi kuno dengan berani. Namun, kejadian yang mengejutkan semua orang terjadi. Setelah serangan penjaga istana menghantam formasi kuno, seluruh formasi tetap tidak bergerak tanpa menimbulkan guncangan sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Para penjaga yang dapat dikirim untuk menjaga tempat ini semuanya adalah yang terbaik di bawah Taiyin Mingnu. Dan kekuatan mereka telah mencapai tatanan abadi tingkat ketiga, meskipun mereka tidak terkalahkan dalam transendensi tingkat ketiga, pukulan telak dari orang-orang kuat ini dapat dipanggil ya. Itu menggemparkan dunia, tapi sebenarnya gagal menyebabkan fluktuasi sedikit pun dalam formasi yang ditetapkan oleh Kaisar Abadi. Mungkinkah ini formasi kuasi Kaisar?
Kaisar Abadi, apa yang akan kamu lakukan? Cepat mundur dari formasi. Penjaga istana lainnya melihat ini dan berteriak dengan marah, geram. Tindakan Kaisar Abadi sama saja dengan pemberontakan terang-terangan. Haha, semuanya, sepertinya ada gerakan aneh yang datang dari Pulau Taiyin. Sesuatu mungkin telah terjadi. Untuk memastikan keselamatan semua orang, saya hanya bisa menutup aula ini terlebih dahulu, dan kemudian membiarkan Anda pergi setelah situasinya stabil. Saya harap bersabar dan jangan menjadi tidak sabar. Kaisar Abadi mengabaikan teriakan marah dari penjaga Pulau Taiyin dan hanya berkata sambil tertawa. Kaisar Abadi, seberapa berani kamu? Penjaga yang mengambil tindakan sangat marah, dan dengan keras, dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dan sosoknya tiba-tiba terbang, tombak di tangannya berubah menjadi bayangan tombak sungai yang sangat panjang, dan jatuh ke arah Kaisar mayat hidup. Kaisar Abadi, menurutmu apakah ini adalah kembalinya kamu ke Gunung Ming? Kamu berani menjadi liar di Pulau Taiyin dan mencari kematian. Dengan keras aura penjaga itu meledak, dan aura pembunuh itu seperti lautan luas, menelan Kaisar Abadi dalam sekejap. Namun, pemandangan yang membuat semua orang ngeri terjadi. Setelah serangan ketiga penjaga transenden ini menimpa Kaisar Abadi, rasanya seperti air menghantam bebatuan. Tidak peduli bagaimana serangannya tersapu, sosok Kaisar Abadi sebenarnya adalah tidak bergerak sama sekali. Terdengar dentang, dan tombak di tangan penjaga juga tersangkut di tangan Kaisar Abadi. Seperti penjepit besi, tombak itu terkurung erat di dalam kehampaan dan tidak bisa bergerak. Kamu, ekspresi penjaga itu ketakutan dan marah, dan wajahnya galak. Esensi di tubuhnya mendesaknya dengan putus asa, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba. Dia tidak dapat menggoyahkan Kaisar Abadi sama sekali. Pada saat ini, Kaisar Abadi seperti gunung suci kuno. Berdiri di tengah aula. Tidak peduli angin bertiup atau hujan bertiup, gunung dan sungai berubah, mereka akan selalu kokoh. Siapa aku? Aku bilang aku membiarkanmu tinggal di sini demi kebaikanmu sendiri. Kaisar Abadi mengangkat tangannya, dan dengan keras tombak itu langsung diterbangkan olehnya, dan itu dimasukkan jauh ke dalam tanah di sampingnya. Selain itu, Wu Zi gemetar, dan penjaga itu terbang karena malu, jatuh dengan keras ke tanah, dan muntah dari mulutnya. Seteguk darah hantu keluar, dan dia merasa lesu dan tidak bisa bergerak. Apakah Kaisar Abadi ini gila? Kerumunan itu tersentak. Awalnya, beberapa orang bertanya-tanya apakah Kaisar Abadi merasakan gelombang dari dunia luar. Setelah memperhatikan fluktuasi di dunia luar, mereka mengira ada pertempuran, jadi mereka membentuk formasi besar untuk melindungi tempat ini. Tapi sekarang semua orang sudah bangun. Kaisar mayat hidup jelas sengaja membentuk formasi besar untuk menjebak mereka. Kurang ajar, Pulau Taiyin kami bukanlah tempat bagimu untuk bertindak liar. Melihat ini, beberapa penjaga istana lainnya berteriak keras dan terbang bersama. Bum bum bum. Dalam sekejap, segala macam serangan datang, seperti gunung runtuh dan bumi retak, tsunami turun. Langsung menutupi Kaisar Abadi. Aura menakutkan menyebabkan pembudidaya hantu kuat lainnya di sekitar mereka berubah warna, dan mereka semua mundur ketakutan. Di antara pengawal istana yang bisa diutus untuk menjaga tempat ini, manakah yang lemah? Di dunia bawah, ia juga merupakan sosok raksasa di kota terkenal. Pada saat ini, beberapa pembudidaya hantu dan penjaga beraksi bersama. Dan pemandangan yang terbentuk seperti gunung berapi yang meletus, sehingga sulit bernapas dan tidak mampu mengendalikan diri. Alam keteraturan yang mengerikan langsung memenuhi dunia, menekan kekosongan hingga terus berderit, seperti pecahan kaca. Apakah Kaisar Abadi ini benar-benar mencari kematian? Banyak pembudidaya hantu mencibir dalam hati mereka saat mereka mundur. Pada saat ini, Peri Fanyin juga pulih dari keterkejutannya, buru-buru menatap Kaisar Abadi, dan berteriak dengan marah, "Abadi, apakah kamu mencari kematian? Mengapa kamu tidak segera mundur dari formasi?"
Kemudian, dia menghadapi banyak penjaga yang menyerbu ke arahnya. Mengambil langkah ke depan, dia berkata dengan penuh semangat, semuanya, dia hanya bingung jika dia tidak mati. Tolong segera berhenti dan katakan sesuatu. Meskipun Prifanyin tidak menyukai Kaisar Abadi, dia tidak ingin dia mati di sini seperti ini. Bagaimanapun, kita memiliki satu sama lain. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Selain itu, dia mengenal Kaisar Abadi dengan sangat baik. Dia adalah pria berkepala besar dan tidak punya otak yang tidak tahu apa itu strategi dan penyembunyian. Dia hanya mencari kecepatan dalam segala hal yang dia lakukan. Dia bahkan mungkin tidak berpikir bahwa dia ada di Pulau Taiyin. Meskipun dia bisa menutup matanya. Apa yang bisa dilakukan orang-orang ini? Begitu gadis dunia bawah bulan tiba, Kaisar Abadi pasti akan mati. Namun, bagaimana para penjaga itu bisa mendengarkan kata-kata Prifanyin? Ekspresi mereka sangat marah, tanpa jeda sama sekali, dan serangan seperti lautan telah menghantam Kaisar Abadi dengan keras. Ada suara gemuruh, seperti langit runtuh, dan kekosongan di mana Kaisar Abadi langsung runtuh, seolah-olah akhir telah tiba, yang lain mencibir di dalam hati. Ketika melihat ini, dan Prifanyin juga merasakan hati yang tenggelam, dan buru-buru ingin untuk melangkah maju, tapi dia tidak melakukannya. Ketika dia mengambil langkah ke depan, matanya tiba-tiba membelalak. Saya melihat bahwa dalam kehampaan yang runtuh, Kaisar Abadi masih berdiri di sana dengan kokoh, seperti batu, tidak peduli bagaimana angin dan hujan bertiup, ia akan selalu berdiri kokoh. Bagaimana ini mungkin? Ketika para pembudidaya hantu lain di sekitarnya melihat ini, mereka semua terkejut, dan mereka membuka mulut seolah-olah mereka bisa memasukkan batu besar ke dalamnya. Beberapa pengawal puncak mengambil tindakan, tetapi mereka bahkan tidak dapat mengambil satu langkah pun untuk memindahkan Kaisar Abadi. Jenis budidaya apa ini? Prifanyin juga membuka mulut kecilnya dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Sebagai seorang kaisar semu dan pelayan yang telah mengikuti permaisuri Mingyue sepanjang tahun, dia jauh lebih berpengetahuan daripada para pembudidaya hantu lainnya yang hadir. Tingkat kultivasi yang ditampilkan oleh Kaisar Abadi sekarang tidak sebanding dengan Kaisar Semu. Dia sendiri adalah seorang Kaisar Kuasi, dan dia tahu betul betapa kuatnya Kaisar Kuasi itu, tapi tidak peduli apa. Dia tidak akan pernah bisa membiarkan orang-orang kuat dari alam tatanan abadi ini terus menyerang seperti Kaisar Abadi, dan tetap tanpa cedera. Mungkinkah? Pada saat ini, sebuah pemikiran luar biasa tiba-tiba muncul dari benak Prifanyin, dan tubuh halusnya tidak bisa menahan gemetar. Mungkinkah dia? Prifanyin memandang Kaisar Abadi yang berdiri di sana seperti gunung kuno dunia bawah, dan jantungnya berdetak kencang. Kubilang itu demi kebaikanmu sendiri. Bukankah lebih baik diam saja? Saat kekosongan runtuh, Kaisar Abadi mengerutkan kening dan berbicara. Dia mengambil langkah ke depan, dan dengan keras, kekosongan yang runtuh di sekitarnya menjadi tenang. Pada saat yang sama, dia menamparkan tangannya dengan santai. Terjadi ledakan. Penjaga puncak yang menyerangnya mengerang di tempat, jatuh ke dalam kehampaan dalam sekejap, dan menghantam tanah aula dengan keras. Otot dan tulang mereka patah. Dan mereka memuntahkan seteguk darah hantu di tempat. Kamu. Beberapa orang mengangkat kepala kesakitan dan menatap Kaisar Abadi dengan mata ngeri. Kaisar Abadi menatap dingin ke semua orang yang hadir, dan kemudian menatap Prifanyin. Prifanyin, aku serahkan ini padamu. Jagalah orang-orang ini untukku. Siapapun yang berani bertindak gegabah akan dibunuh tanpa ampun. Setelah mengatakan ini, Sang Kaisar Abadi mengambil satu langkah ke depan, keluar. Dan berjalan keluar aula dalam sekejap. Ekspresi Prifanyin tampak kusam. Apa yang terjadi? Mengapa Kaisar Abadi ini memberi perintah pada dirinya sendiri? Apa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri?
Namun, sebelum dia sempat berbicara, dia melihat kaisar mayat hidup telah melangkah di depan batasan aula. Boom, dia merasa kaisar mayat hidup akan pergi. Dan batasan aula yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan gila-gilaan, menahan kaisar mayat hidup. Itu adalah blokade aula ini. Kaisar abadi mendengus dingin, mengulurkan tangan kanannya, dan memberikan cakar yang tajam. Dengan keras pembatasan yang melonjak ini seperti tahu yang rapuh, dihancurkan dan diledakkan oleh Kaisar Abadi. Saat berikutnya, sosok Kaisar Abadi berkedip dan menghilang ke aula. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode Martial Master selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.